Shalom Godly Family yang dikasih Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati kembali teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat. Firman Tuhan yang memberikan semangat bagi setiap kita di pagi hari ini terambil di dalam Yehezkiel pasal 25 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Edom dan melenyapkan daripadanya manusia dan binatang, dan aku membuatnya menjadi reruntuhan. Dari Teman sampai Dedan mereka akan mati rebah oleh pedang. Aku akan melakukan pembalasanku terhadap Edom dengan tangan umatku Israel, dan mereka akan memperlakukan Edom selaras dengan murkaku dan amarahku, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah yang membalas. Demikianlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena orang Filistin membalaskan dendam kesumat dan di dalam kegembiraannya atas kecelakaan Israel melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasaan karena rasa permusuhan yang turun-temurun. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan orang Filistin dan melenyapkan orang Kreta dan membinasakan yang lain-lain di tepi pantai laut. Aku akan melakukan pembalasan yang kejam terhadap mereka disertai pengajaran-pengajaran kemarahan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku melakukan pembalasanku terhadap mereka. Godly Family yang dikasihi Tuhan, di tengah ketidaksetiaan bangsa Israel, Allah tetap setia. Allah tetap mengasihi mereka dan mengingat janjinya kepada nenek moyang mereka. Dia akan menjadi Allah bagi Israel dan menyertai mereka sampai masuk ke tanah perjanjian. Salah satu janji setia Allah dibuktikan dengan membalaskan kejahatan yang telah dilakukan bangsa Edom dan Filistin karena melakukan kesalahan besar terhadap kaum Yehuda dan Israel. Allah memukul habis dan membinasakan orang-orang dari bangsa itu dan juga meruntuhkannya. Hidup sebagai umat pilihan seharusnya memberi kenyamanan dan menyenangkan, karena Allah pasti akan menjaga dan menghalau semua kejahatan yang akan mendatangi mereka. Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Meskipun Israel adalah umat pilihan Allah, mereka tak luput dari penderitaan dan aniaya. Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami berbagai aniaya dan penderitaan dalam hidupnya. Mereka diserang berbagai bangsa, bahkan pernah dijadikan budak oleh bangsa Mesir, hingga akhirnya mereka pun mempertanyakan dan meragukan Tuhan karena mereka putus asa dan mereka berdoa. Namun ada beberapa dari antara mereka yang membuat patung dewa-dewa karena menganggap Tuhan tidak mampu menolong, sehingga mereka pun memilih mencari Allah lain. Nas hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak tinggal diam ketika Dia melihat apa yang dialami oleh umat yang dikasihinya. Ia mendengar setiap seruan dan doa umat Israel, sekalipun bangsa itu pernah meninggalkannya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita pernah mengalami ketidakadilan, difitnah, dihina, atau bahkan diperlakukan dengan jahat. Semuanya itu meninggalkan luka hati yang sangat dalam. Dan adanya luka hati bisa membuat kita bertanya, mengapa Allah mengizinkan penderitaan ini terjadi padaku? Godly Family yang dikasihi Tuhan, sadarlah, Allah kita setia dan adil. Dia adalah Allah yang tidak pernah melupakan setiap janjinya. Dan bersyukurlah, sebab Allah yang kita kenal dan kita sembah tidak meninggalkan kita saat kita diperlakukan semena-mena. Berserulah kepada Allah yang setia, bukan kepada Allah yang tidak bisa setia, karena kesetiaan Allah
terbukti dengan Dia memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus setiap dosa kita. Dan janjinya iya dan amin bagi setiap kita, anak-anaknya. Dan janji Tuhan itulah, kesetiaan itulah yang akan menyertai setiap anak-anaknya di dalam setiap situasi dan kondisi apapun. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih setiamu di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, ajar kami untuk selalu setia kepadamu, dan ajar kami juga untuk tetap diam dalam kasih-Mu, dan ajar kami juga untuk dapat bersyukur di dalam segala hal yang terjadi di dalam hidup kami, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.